Pada 2006, ahli ekonomi Ulrike Almendier dan Stephen Nagel dari National Bureau of Economic Research menggali data 50 tahun Survey of Consumer Finance. Kajian terperinci mengenai apa yang dilakukan orang Amerika dengan uangnya. Dalam teori, orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan dan ciri pilihan investasi yang tersedia bagi mereka saat itu. Namun, bukan itu yang orang lakukan. Kedua ahli ekonomi menemukan bahwa keputusan investasi orang sepanjang hidup sangat terikat oleh pengalaman para investor di generasinya, terutama pengalaman pada awal masa dewasa. Jika Anda tumbuh dewasa ketika inflasi tinggi, Anda menginvestasikan lebih sedikit uang di obligasi dan lebih belakangan dalam hidup dibanding mereka yang tumbuh dewasa ketika inflasi rendah. Jika Anda kebetulan tumbuh dewasa ketika pasar saham kuat, Anda menginvestasikan lebih banyak uang Anda di saham sesudahnya dalam hidup dibanding mereka yang tumbuh dewasa ketika saham lesu. Para ahli ekonomi menulis, temuan kami menyiratkan bahwa kesediaan investor individual menanggung risiko bergantung pada sejarah pribadi, bukan kecerdasan, pendidikan atau kecanggihan, sekedar nasib, kapan dan di mana Anda lahir. Financial Times mewawancarai Bill Gross, manajer obligasi terkenal pada tahun 2019. Gross mengakui bahwa dia barangkali tak akan berada di posisinya sekarang andai dia lahir satu dasawarsa lebih awal atau lebih belakangan, kata artikel itu. Karir Gross bersamaan dengan kejatuhan suku bunga selama satu generasi yang mendorong nilai obligasi. Hal semacam itu bukan hanya memengaruhi kesempatan yang Anda dapatkan, melainkan juga memengaruhi apa yang Anda pikirkan mengenai kesempatan itu ketika hadir di depan Anda. Gross menganggap obligasi sebagai mesin pembuat kekayaan. Bagi generasi ayahnya yang tumbuh bersama inflasi yang lebih tinggi, obligasi barangkali dipandang sebagai pembagar kekayaan. Perbedaan cara orang mengalami uang tidak kecil, bahkan di antara mereka yang barangkali Anda pikir cukup mirip. Misalnya saham, jika Anda lahir pada 1970 di Amerika Serikat, S&P 500 naik hampir 10 kali lipat. Sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an, itu kenaikan luar biasa. Jika Anda lahir pada 1950, pasar tidak bergerak naik ataupun turun. Sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an. Dua kelompok orang, dipisahkan nasib berdasarkan tahun kelahiran, menjalani hidup dengan pandangan yang sangat berbeda mengenai cara kerja pasar saham. Atau inflasi, jika Anda lahir di Amerika pada 1960-an, inflasi sewaktu Anda berumur belasan dan 20-an, tahun-tahun ketika Anda muda dan mudah terkesan, sambil mengembangkan dasar pengetahuan mengenai cara kerja ekonomi, mendorong harga-harga naik sampai di atas 3 kali lipat. Itu banyak. Anda ingat orang antri beli bensin dan gaji tidak bernilai sebesar sebelumnya. Namun, jika Anda lahir pada 1990 di Amerika Serikat, inflasi sangat rendah sepanjang hidup Anda, sehingga barangkali tak pernah terpikir oleh Anda. Tingkat pengangguran nasional Amerika Serikat pada November 2009 sekitar 10%. Namun tingkat pengangguran untuk laki-laki Afrika Amerika berumur 16-19 tahun tanpa ijazah SMA mencapai 49%. Tingkat pengangguran untuk perempuan kulit putih berumur di atas 45 tahun dengan gelar sarjana adalah 4%. Pasar saham lokal di Jerman dan Jepang hancur selama Perang Dunia Kedua. Beberapa daerah dibom habis-habisan. Pada akhir perang, pertanian Jerman hanya memproduksi makanan yang menyediakan 1.000 kalori per hari bagi warga. Bandingkan itu dengan Amerika Serikat ketika indeks pasar saham melebihi berlipat ganda dari 1941 sampai akhir 1945. Dan ekonominya berada dalam keadaan terkuat selama hampir 2 dasawarsa. Tak ada yang seharusnya memperkirakan anggota-anggota berbagai kelompok itu menjalani hidup dengan berpikiran sama mengenai inflasi, atau pasar saham, atau tingkat pengangguran, atau uang secara umum. Tak ada yang seharusnya berharap mereka menanggapi informasi finansial dengan cara yang sama. Tak ada yang seharusnya berasumsi mereka dipengaruhi insentif yang sama. Tak ada yang seharusnya memperkirakan mereka mempercayai sumber nasihat yang sama. Tak ada yang seharusnya mengharap mereka bersepakat mengenai apa yang penting, apa yang layak, apa yang mungkin terjadi berikutnya, dan apa jalan terbaik ke depan. Pandangan mereka mengenai uang dibentuk di dunia yang berbeda-beda, dan ketika itu terjadi, pandangan mengenai uang yang dianggap konyol oleh sekelompok orang bisa masuk akal untuk kelompok lain. Beberapa tahun lalu, The New York Times membuat artikel mengenai kondisi kerja di pabrik elektronik besar Foxconn di Taiwan. Kondisinya sering buruk, wajar kalau pembaca marah. Namun ada satu tanggapan menarik bagi artikel itu dari keponakan seorang pekerja Tiongkok yang menulis di bagian komentar, "Bibi saya bekerja beberapa tahun di tempat yang orang Amerika sebut sweet shop. Pekerjaannya berat,
jam kerja panjang, gaji kecil, kondisi kerja buruk. Anda sekalian tahu apa yang bibi saya lakukan sebelum bekerja di salah satu pabrik itu? Dia menjadi pelacur. Bekerja di sweet shop itu lebih baik dibanding kehidupannya yang dulu menurut saya. Saya tahu bibi saya lebih memilih dieksploitasi bos kapitalis jahat demi beberapa dolar daripada tubuhnya dieksploitasi beberapa orang demi uang lebih sedikit lagi. Makanya saya kesal dengan pemikiran banyak orang Amerika. Kami tak punya kesempatan yang sama dengan orang Barat. Infrastruktur pemerintah kami beda, negaranya beda. Iya, bekerja di pabrik itu berat. Bisakah lebih baik? Iya, tapi hanya kalau dibandingkan dengan pekerjaan di Amerika. Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Sebagian diri saya ingin membantah keras, sebagian lagi ingin memahami. Namun, komentar itu adalah contoh bagaimana pengalaman yang beda bisa mengarah ke pandangan sangat berbeda dalam topik yang menurut satu pihak seharusnya hitam putih. Setiap keputusan yang dibuat orang dengan uang dibenarkan dengan menggunakan informasi yang mereka punya pada saat itu, yang dimasukkan ke model mental untuk mengenai cara kerja dunia. Orang bisa salah informasi atau mendapat informasi tidak lengkap atau tak jago matematika, dibujuk pemasaran busuk, tak tahu apa yang dia lakukan, salah menilai konsekuensi tindakan, dan banyak sekali. Namun, semua keputusan keuangan yang dibuat itu masuk akal bagi mereka pada waktu dibuat dan cocok dengan semua yang harus dicocokkan. Mereka bercerita kepada diri sendiri mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, dan cerita itu dibentuk pengalaman unik mereka sendiri. Ambil contoh sederhana tiket lotre. Orang Amerika menghabiskan lebih banyak uang untuk tiket lotre daripada gabungan film, video game, musik, acara olahraga, dan buku. Siapa yang beli tiket lotre? Sebagian besarnya orang miskin. Rumah tangga berpendapatan terendah di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan $412 per tahun untuk tiket lotre. 4 kali jumlah pengeluaran yang sama di kelompok berpendapatan tinggi. 40% orang Amerika tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Artinya, mereka yang membeli tiket lotre sampai $400 biasanya adalah orang-orang yang berkata tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Mereka membuang jaring pengaman untuk sesuatu yang peluang untung besarnya 1 per jutaan. Itu tampak gila bagi saya. Itu barangkali tampak gila juga bagi Anda. Namun, saya tidak berada di kelompok berpendapatan terendah. Anda juga mungkin tidak. Jadi, banyak di antara kita yang sukar menangkap secara intuitif penalaran bawah sadar para pembeli tiket lotre berpendapatan rendah. Namun, kalau kita coba memahaminya, bayangkan sesuatu seperti ini. Kami hidup dari gajian ke gajian dan tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Prospek gaji jauh lebih tinggi tampak di luar jangkauan. Kami tidak bisa melancong kalau liburan, tidak bisa membeli mobil baru, tidak bisa ambil asuransi kesehatan, tidak bisa beli rumah di lingkungan aman. Kami tidak bisa membiayai anak kuliah tanpa berutang besar. Sebagian besar hal yang sudah dipunyai atau bisa dipunyai Anda yang baca buku keuangan, kami tidak punya. Beli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kami ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapat barang-barang bagus yang Anda sudah punya dan anggap biasa saja. Kami membayar mimpi dan boleh jadi Anda tak mengerti karena sudah hidup dalam mimpi itu. Makanya kami membeli lebih banyak tiket lotre daripada Anda. Anda tak harus setuju dengan penalaran itu. Membeli tiket lotre ketika bangkrut itu masih gagasan buruk. Namun, saya bisa agak mengerti mengapa tiket lotre masih laku. Dan gagasan itu, apa yang Anda lakukan tampak gila, tapi saya agak mengerti mengapa Anda melakukannya, mengungkap akar banyak keputusan finansial kita. Hanya sedikit orang membuat keputusan finansial murni dengan spreadsheet. Keputusan finansial dibuat di meja makan atau di rapat perusahaan. Tempat-tempat di mana sejarah pribadi, pandangan unik Anda mengenai dunia, ego, kebanggaan, pemasaran, dan insentif Anda bercampur menjadi narasi yang ampuh bagi Anda.